Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai review artikel kami dengan judul Divergence Between IFRS Adoption, The Case of Depreciation Practices of Listed Banks in Bangladesh. Adapun nama anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Siska Surya Dewi dengan NIM 2019310216, Risma Novita Putri dengan NIM 2019310304, Raffi Romadoni dengan NIM 2019310322, dan Aulia Naura Putri dengan NIM 2019310334. Selanjutnya yaitu ada teori riset. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penyusutan menurut IFRS. Penyusutan adalah beban non-kas yang diakui oleh entitas pelapor dalam laporan laba rugi untuk aset yang diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode dan memiliki masa manfaat yang terbatas. Selanjutnya yaitu ada motivasi riset. Motivasi yang digunakan dalam penelitian ini masih dengan motivasi yang sama, yaitu untuk memastikan komparabilitas antara item baris laporan keuangan. Bagian 38 Undang-Undang Bank Bangladesh, format pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam jadwal pertama dari undang-undang yang sama. Motivasi riset dalam penelitian ini diharapkan dapat mencapai kepatuhan IFRS dan harmonisasi dalam praktik akuntansi, serta dapat meningkatkan komparabilitas dan kredibilitas dari laporan keuangan yang telah diaudit dengan mengatasi divergensi dan dengan menyelaraskan praktik akuntansi. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan riset. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan depresiasi yang diadopsi oleh beberapa bank yang terdaftar di Bangladesh. Ekonomi berkembang yang secara wajib menerapkan IFRS untuk pelaporan keuangan entitas yang terdaftar. Yang kedua yaitu penelitian ini bertujuan untuk menetapkan apakah kebijakan penyusutan beberapa bank ini memenuhi persyaratan IFRS dan apakah tingkat penyusutan dan masa manfaat dari berbagai kelas aset dapat dibandingkan di seluruh entitas dalam industri yang sama. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Novita Putri dengan NIM 2019310304 akan menjelaskan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan riset, yaitu yang pertama terdiri dari variabel yang digunakan. Variabel dependent. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah divergensi atau perbedaan. Kemudian variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penyusutan pada laporan keuangan bank di Bangladesh. Sampel riset. Sampel diambil dari 30 bank yang terdaftar di Bangladesh. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini bersifat kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pada penelitian ini, analisis didasarkan dari laporan keuangan audit bank terdaftar di Bangladesh. Selanjutnya yaitu hasil riset. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada peningkatan upaya oleh pembuat standar akuntansi dan kelompok penekan untuk mencapai kepatuhan IFRS dan harmonisasi dalam praktik akuntansi, ketidakpatuhan dan perbedaan masih ada. Penelitian ini juga menemukan bahwa divergensi dalam praktik depresiasi dapat menjadi cukup signifikan untuk meniadakan komparabilitas. Saat mengadopsi kebijakan penyusutan untuk suatu aset, bank tidak dapat mengabaikan realitas pola penggunaan aset hanya karena hal itu dapat mengurangi laba yang dilaporkan bank atau tidak akan membantu melaporkan kinerja keuangan yang diinginkan. Konsep kehati-hatian juga tidak membenarkan pengurangan nilai aset yang disengaja dengan membuat depresiasi segera. Kemudian selanjutnya yaitu keterbatasan riset.
Keterbatasan penelitian ini tidak dapat mengukur ketidakcocokan moneter yang dihasilkan dari perbedaan depresiasi kebijakan karena tidak adanya cukup informasi dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rofi Ramadhani dengan NIM 2019310322. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang riset. Dari beberapa keterbatasan riset yang ada, terdapat beberapa saran, yaitu yang pertama ada IASB, dapat memasukkan konsekuensi pelaporan keuangan dari alternatif yang tersedia untuk memperjelas efek dari setiap alternatif. Yang kedua ada bank sentral, sebagai pengatur utama bank yang dapat memberi saran kepada bank beberapa tingkat depresi yang ideal dan masa manfaat untuk jenis aset tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ide riset. Judulnya pengaruh penerapan kebijakan IFRS terhadap kinerja bank melalui praktik good corporate governance. Yang pertama ada teori yang digunakan, yaitu agensi teori atau teori keagenan. Agensi teori yang dikembangkan oleh Johnson, McCoy, Mackling pada tahun 1976. Menurut Brigham 2011, teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang, yaitu investor, dengan pihak yang menerima wewenang atau agensi, yaitu manajer. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan agensi teori atau teori keagenan. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi, yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Selanjutnya ada motivasi riset. Motivasinya diharapkan penerapan IFRS dengan praktik GCG akan meningkatkan CAR atau Capital Adequacy Ratio dan ROA atau Return on Assets emiten perbankan di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Naura dengan NIM 334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan membahas tentang tujuan riset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah standar akuntansi internasional atau IFRS di sektor perbankan berpengaruh terhadap CAR dan ROA bank melalui GCG. Selanjutnya ada sampel riset. Populasi dan sampling penelitian ini menggunakan purposive judgment sampling untuk menentukan target populasi penelitian. Pada tahun 2012, terdapat 35 entitas perbankan yang terdaftar di B. Berdasarkan syarat yang ada, maka emiten perbankan di B yang memenuhi kriteria sebagai unit penelitian diperoleh sebanyak 22 bank. Ada teknik analisa data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan bank yang telah diaudit oleh auditor independen yang bersumber dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD, Indonesia Stock Exchange atau IDX, Pusat Referensi Pasar Modal atau PRPM, Bursa Efek Indonesia, Direktorat Perbankan Indonesia, dan data transaksi perdagangan saham-saham emiten perbankan di B. Ada dua variabel penelitian yang dipergunakan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari variabel penerapan IFRS dan GCG. Variabel terikat terdiri dari variabel CAR dan sekian presentasi dari kelompok 11. Saya perwakilan dari kelompok 11. Minta maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.